yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di kantor DPD PKS Kabupaten Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahda amma ba'du. Hadratul Fadil Bapak Wagub yang hari ini sedang ada acara, kita doakan mudah-mudahan beliau ini jadi menteri suatu hari nanti. Amin. Dulu ketika saya bertemu dengan Tifatul Sudiri, waktu itu beliau belum jadi apa-apa, tapi didoakan oleh para kader jadi menteri dan benar-benar jadi menteri waktu ini. Dan dengan aminnya bapak-bapak semua, waktu kita besok benar-benar Allah kabulkan. Amin. Kepada Ustaz Susanto selaku Ketua DPD Kabupaten Bungo, Bapak Akinal Krofila, Ustaz Taki Marwah yang kami muliakan, Pak anggota Dewan dari Dapil mana itu ya? Ujung dia masih Indonesia itu ya? Saya pernah ke tempat beliau, Masya Allah, jauh sekali. Ibu bapak hadirin yang saya muliakan, saya semangat datang ke rumah ketika memenuhi undangan ini bukan semangat untuk ceramah, tapi saya semangat untuk tabarukan, mengalami berkah ketemu dengan para ustadz dan para kader-kader dakwah ini. Makanya saya semangat, dan pertama-tama yang harus saya ucapkan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, saya mengucapkan I love you all. Saya mencintai kawan-kawan semuanya fillah. Ibu bapak yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah dalam rangka ngaji dengan semangat yang ngaji ini benar-benar mudah-mudahan kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Allahumma amin. Barokahnya maulid Nabi, mudah-mudahan semua yang hadir-hadirkan oleh Allah sore hari ini benar-benar dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, ditenangkan keluarganya, disolih-solihahkan anak keturunannya, dan suatu hari ketika Allah jabut nyawa kita semoga husnul khotimah. Allahumma amin. Ibu, saya berdiri apa duduk ya? Kayaknya agak ini dah. PKS ini apa namanya? Warnanya sekarang berubah ya. Jadi orang itu lambang kegembiraan dan lambang antusias. Mudah-mudahan kita antusias. Dan apa namanya ini, backgroundnya warna-warni seperti kerudungnya ibu-ibu. Cantik banget. Ibu-ibu ini ada kerudung pink, ada coklat, ada oranye, ada merah, ada biru, ada yang sekali bayar, ada yang 2 kali bayar, yang 3 kali bayar kerudungnya ibu-ibu. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini dalam suasana gembira. Semoga besok kita pertemukan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu, bapak yang saya muliakan, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Rabi itu artinya musim semi, awal itu artinya pertama. Jadi Rabiul Awal ini kalau dimanai pakai bahasa Arab itu artinya musim semi pertama. Jadi di dalam bulan Hijriyah, bulan ketiga, kan yang pertama Muharram ya, Muharram, terus Safar, terus Rabiul Awal. Di Rabiul Awal ini di Jazirah Arab zaman dulu itu sedang musim semi. Pohon-pohon kurma sudah bermekaran bunganya. Kemudian musim semi ini juga merupakan filosofinya itu adalah lambang
harapan. Dengan musim semi ini matahari bersinar dengan terang. Yang dahulunya musim dingin, kemudian tunas-tunas baru sudah mulai bermunculan, bunga-bunga yang indah sudah mulai bermekeran. Ini di musim semi. Negara yang memiliki 2 musim lebih itu paling indah adalah di musim semi, kayak di Jepang. Ibu pernah ke Jepang, Bu? Oh, belum ya? Ustaz kan? Bersama. Di Jepang tuh musim paling indah musim semi, luar biasa. Nah, di musim yang indah ini, Ibu, di musim yang paling indah ini Allah turunkan manusia yang paling indah sejagat raya ini, yaitu Sayyidil Alamina wa Khairil Bariyah, manusia pemimpin seluruh alam dan sebaik-baik manusia lahir di saat bulan musim semi. Seolah-olah Allah akan berkata kepada kita semuanya, wahai manusia, saya sempurnakan keindahan musim semi ini dengan lahirnya sang manusia paling baik sejagat raya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rabiul Awal itu, Ibu Bapak, itu bukan bulan istimewa. Tidak seperti Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, tidak termasuk bulan istimewa, bulan Dzulhijjah ini. Tetapi bulan Dzulhijjah yang tidak termasuk bulan istimewa itu menjadi istimewa karena lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia penuh cinta. Ibu Bapak kalau kepingin ngerti cintanya Rasulullah itu, Ibu cinta kepada Rasulullah apa tidak? Cinta, Bu? Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Jadi kalau cinta itu tidak hanya sekedar di mata. Salah satu bentuk cintanya adalah hadirnya kita di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah. Nabi Muhammad itu cinta banget kepada kita. Suatu hari Nabi sedang duduk-duduk dengan istrinya Aisyah, sedang bergembira, dan Aisyah tahu itu kalau Rasulullah sedang bergembira itu. Karena tahu bahwa Rasulullah sedang bergembira, akhirnya Aisyah minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha li, mintalah kepada Allah untukku, wahai Rasulullah, doakan saya. Dan ini, Ibu, salah satu pelajaran, kalau kita minta sesuatu ke suami itu, tunggu momen-momen suami sedang gembira. Itu biasanya langsung dikabulkan. Betul, betul? Ya. Aisyah juga kayak gitu, wahai Rasulullah, doakan saya. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, Allahumma fir li Aisyata ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat. Apa artinya? Rasulullah menyampaikan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, dosa yang nampak maupun dosa yang tidak nampak. Mendengar kalimat untaian doa dari baginda Aisyah, seneng banget, Ibu. Saking senengnya Aisyah ketawa, terus menjatuhkan kepalanya di pangkuannya Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai istriku, apakah engkau senang dengan doa yang saya panjatkan? Wahai Rasulullah, engkau ini manusia pilihan, engkau ini Al-Mustafa, engkau adalah kekasih Allah. Bagaimana mungkin saya senang kalau engkau berdoa seperti itu? Engkau meminta kepada Allah untukku agar dosa-dosaku diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang, dosa-dosaku yang kelihatan maupun dosa-dosa yang tidak nampak. Saya senang sekali, wahai Rasulullah, terima kasih. Nah, di luar dugaan Aisyah, ternyata Rasulullah mengatakan begini, wallahi, demi Allah, innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Demi Allah, wahai istriku, saya berdoa dengan doa yang semacam itu kepada umatku, untuk umatku setiap sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita lahir, Ibu, kita udah merepotkan Rasulullah sebenarnya. Sebelum kita lahir, Rasulullah ingin agar umat ini nggak susah, agar umat ini bahagia, tidak hanya di dunia yang sementara ini, tapi juga bahagia di akhirat yang selama-lamanya. Rasulullah berdoa ampunan untuk kita semua sebelum kita lahir. Semoga yang hadir di sini Allah izinkan kita nanti bisa menatap wajah mulia Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Tadi disampaikan oleh Ketua DPD kita Ustaz Susanto, acara ini adalah karena cinta kita kepada beliau. Betul atau betul? Acara ini
cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kerinduan yang memuncak sehingga timbullah acara peringatan Dzikra Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang saya muliakan, rindu itu ekspresinya macam-macam. Kalau Bimbo itu dulu mengekspresikan rindunya kepada Rasulullah, Bimbo mengatakan apa itu? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi, berabad jarak denganmu ya Rasul, seakan dikau di sini. Itu Bimbo, saking rindunya kepada Rasulullah sehingga menciptakan lagu kayak gitu. Beda dengan dari Sulaiman. Kalau dari versi dari Sulaiman, dia mengatakan berabad-abad jarak darimu, begitu kuat rasa rinduku, semoga kelak ku bisa bertemu padamu ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah kita rindunya dengan memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, masih waktunya. Ini kayaknya sebab berburu semua. Dulu itu ada orang namanya Abu Lahab. Nah Abu Lahab ini manusia paling jahat. Tidak ada kebaikan satupun dalam diri Abu Lahab selama hidupnya. Kehidupannya hanya untuk membenci Rasulullah. Bahkan tidak hanya cukup membenci, Abu Lahab menginginkan Rasulullah celaka. Makanya ada satu surat yang namanya Al-Lahab, sampai dijadikan surat, dan Abu Lahab adalah masuk neraka selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Lahab masuk neraka berapa hari, Bu? Bu Ustaz Taki, kalau di daerah saya ini ada orang Jawa ya? Mana yang Jawa? Gak ada yang fake. Kalau di Jawanya saya, di Temanggung, Jawa Tengah, itu kalau dipanggil itu kok diem saja, dipanggil itu diem saja lagi, tapi matanya melotot, matanya itu mentelen, itu namanya ikan asin. Itu di Temanggung saja. Bu, aku dikatakan ikan asin. Ibu bapak yang saya muliakan, Abu Lahab setiap hari Senin, ini sahih hadis Bukhari, setiap hari Senin Abu Lahab didispensasi, tidak disiksa. Abu Lahab setiap hari Senin itu muncul dari jari-jarinya itu air yang mengalir, yang jernih, dingin, dan setiap hari Senin itulah Abu Lahab meminumnya. Setiap hari Senin Abu Lahab tidak disiksa. Setiap hari Senin Abu Lahab didispensasi dari siksa neraka. Kenapa Pak Amin? Selidik punya selidik. Ternyata Abu Lahab itu dulu ketika Nabi Muhammad lahir, dia menyambut dengan sukacita. Ketika dikasih tahu sama bundanya Suwaibah, wahai Tuhan, keponakan Tuhan telah lahir. Keponakan saya yang mana? Keponakan Tuhan itu Aminah. Oh, anaknya Aminah. Iya. Abu Lahab berjingkrak-jingkrak. Abu Lahab ini saking senangnya loncat-loncat, dan budaknya yang mengabarinya itu Suwaibah itu dimerdekakan langsung. Dalam satu riwayat, saking senangnya menyambut Maulid Nabi itu, Abu Lahab syukuran menyembelih unta 20 ekor. Di DPD ini kalau mau Maulid Nabi itu harusnya 20 ekor sapi ya. Alhamdulillah sekarang 200 snack. Alhamdulillah luar biasa. Abu Lahab gitu Pak, gara-garanya dia senang sekali aja, senang kepada Nabi itu, dibebaskan dari neraka setiap hari Senin. Nah kita ini sebagai kader-kader dakwah, sebagai umatnya, kita senang kepada kelahirannya setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali. Kalau di pesantren itu hadrohan kan seminggu sekali ya. Setiap hari kita baca sholawat kepada beliau, insya Allah kita akan dibebaskan neraka selama-lamanya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan, Tuba liman amana bi waroni. Rasulullah bilang begini, Bu, Tuba, beruntunglah
liman untuk siapa saja, bagi siapa saja, aman, apa namanya, tuba liman amana bi, yang beriman kepadaku, waroni, dan melihatku. Siapa ini orang yang beruntung ini? Bisa beriman kepada Nabi, melihat Nabi juga. Kira-kira siapa Bu? Para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat ini Bu beriman kepada Nabi, kemudian ketemu kepada Nabi, maka Rasulullah mengatakan tuba liman amana bi waroni. Tetapi hanya sekali saja Rasulullah menyampaikannya, tuba liman amana bi waroni, marotan, hanya sekali. Di sisi lain Ibu Bapak, Rasulullah menyampaikan tuba liman amana bi walam yaroni sab'a mirorin. Rasulullah sampai 7 kali diulang-ulang. Beruntunglah orang yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku. Ini berita yang sangat menggembirakan. Walaupun lahir kita jauh sesudah beliau wafat, walaupun lahir kita jauh di negeri ajam yang jauh dari tempat kelahiran beliau, asalkan kita beriman kepada Nabi, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya semuanya. Amin Allahumma. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan 5 ciri-ciri umat Nabi. Ustaz Susanto, ini akan saya sampaikan ke 5. Halo Ibu, berapa Bu? 5. Karena waktunya sudah sore, kira-kira 5 ini akan minta diselesaikan sore ini juga, atau kita sampaikan 3 dulu, kemudian yang 2 ngundang lagi. Halo, kesepakatan? Semuanya ya? Nah, kita cepat-cepat aja, yang penting semuanya. 5 ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Fat ayat 29 Allah menyampaikan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Kita ini umatnya, para pengikut-pengikutnya itu memiliki 5 identitas, 5 ciri-ciri. Yang pertama adalah asyidau 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Apa Bu? Tegas terhadap orang-orang kafir. Saya kasih penjelasan biar nggak salah paham. Ada 2 penjelasan asyidau 'alal kufar itu. Yang pertama, kita harus tegas terhadap kafir harbi, kafir yang memusuhi kita, kafir yang mengganggu kehidupan kaum muslimin. Dengan orang-orang kafir seperti ini, kita tidak boleh berlemah lembut, bahkan kita harus bermuka masam, harus galak, harus keras terhadap orang-orang yang memusuhi kita. Setuju? Kafir harbi, kita harus tegas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin, sebagaimana Nabi Isa mengatakan kepada para murid-muridnya al-hawariyin, man ansari ilallah, siapakah di antara kalian yang mau bersama-sama dengan saya membela agama-agama Allah, menolong agama-agama Allah? Maka Al-Hawariyun itu, murid-muridnya Nabi Isa, dia dengan bangga menepuk dadanya, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Kader-kader dakwah kalau ada instruksi kayak gitu siap? 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 Ya. Hari ini subhanallah Ustaz, banyak orang yang mengatakan, belum lama ini kan, kiai terkenal tuh di Arab Saudi 21 tahun belajar di Irak, tapi dia mengatakan apa? Islam bukan agama yang sempurna, kan gitu ya. Ada yang mengatakan Fatimah matinya kejepit pintu, subhanallah. Ini dunia sedang diramaikan kayak gini. Makanya dengan kafir harbi, dengan orang-orang yang memusuhi Islam, kita harus tegas, asyiddau 'alal kufar. Tetapi kalau kita menjumpai kafir-kafir yang tidak harbi, kafir dhimmi, kita tetap harus berbaik, kita harus adil kepada mereka, tunjukkan bahwa kita adalah rahmatan lil alamin. Kalau ibu-ibu punya tetangga nih, tetangganya Kristen,
gentengnya sedang bocor, terus kita bantu membetulkan, boleh apa boleh? Boleh. Ada tetangganya ibu Hindu agamanya, kemudian istrinya melahirkan, boleh nggak kita nengok? Boleh, sepanjang lakum dinukum. Jadi kalau mereka tidak ngerusuhin kita, kalau mereka tidak memusuhi kita, pantang bagi kita untuk berkelahi. Kita tetap harus baik sebagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang saya muliakan, Rasulullah itu kalau dihina, dirinya yang dihina, itu tenang aja. Rasulullah diludahi nggak balas, Rasulullah dihina nggak balas, Rasulullah dikasih kotoran unta nggak membalas. Tapi kalau agama yang dihina, Rasulullah tidak main-main, tidak banyak cakap, langsung suruh memerangi. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi pertama adalah asyidda alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Kalau mereka tidak menghina kita, jangan menghina. Kalau mereka baik kepada kita, kita juga baik. Itu sepanjang lakum dinukum. Dulu tuh ada cerita. Seorang ustadz sedang acara dengan seorang pendeta. Ini gara-gara guyon. Guyon itu apa ya? Bergurau ini. Maaf tadi keceplosan bahasa Prancis. Sedang nunggu bis, acara di kota besar, sedang nunggu bis, bisnya nggak datang-datang. Nah, ketika bisnya sudah datang, Pak Pendetanya naik ke bis itu. Kemudian disusul dengan sang Ustadznya naik mendahulukan kaki kanan, kemudian sambil membaca Bismillah. Jadi Ustadznya itu naik bis, bacanya Bismillah gitu. Akhirnya duduk di bangku yang sama, deretan yang sama. Pendetanya bergurau, Mas Ustadz, ini bis kota, bukan Bismillah, katanya gitu. Ini bukan Bismillah, tapi ini adalah bis kota. Nah, ketika kayak gitu, mobil berjalan sesuai dengan tujuan, tiba-tiba mendung, hujan, angin di mana-mana, kemudian petir juga menyambar sangat menakutkan. Ketika petir seperti itu, sang pendeta mengelus dadanya, dia bilang haleluya. Ustaznya bilang, pendeta, ini bukan haleluya, itu namanya halilintar. Nah inilah kalau saling menghina itu jadinya kayak gitu. Makanya kita pantang menghina. Kalau kita menghina Tuhan mereka akan menghina Tuhan kita gitu. Pokoknya sepanjang lakum dinukum waliyah. Ini saya ulang-ulang. Kemudian penjelasan yang kedua, asyidda walal kufar adalah kita harus memiliki prinsip-prinsip keimanan yang jelas. Sekali la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah. Bahwa Islam adalah agama yang benar. There is no religion for Allah not Islam. Apa artinya? Saya juga kan begitu pahamnya ketika penampilan aja. There is no religion for Allah not Islam. Inna dinna indallahil Islam. Agama yang paling sempurna adalah Islam. Agama yang paling diridhai Allah adalah Islam. Wa ma yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tegas, sekali Islam selamanya tetap Islam. Setuju? Islam agama yang paling benar. Pahami? Kalau kayak gitu itu namanya fanatik. Betul Ibu. Kita untuk agama wajib fanatik. Ada riwayat yang mengatakan laisa mina mandaa ila sofia, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang mengajak ke fanatik. Tapi fanatik golongan, fanatik suku, fanatik organisasi, ini kita tidak boleh. Tapi kalau fanatik agama wajib. Ada orang Sunda, sini ada orang Sunda. Ada orang Sunda misalnya dia senang kepada suku Sundanya, boleh apa boleh? Boleh. Fanatik kepada suku Sundanya tidak boleh. Ada orang Jawa senang dengan orang Jawa, senang dengan suku Jawa, bagus. Tapi kalau fanatik terhadap suku Jawa itu tidak bagus. Ada suku Minang senang dengan suku Minang, boleh. Fanatik terhadap suku Minang tidak bagus. Ada Islam, orang Islam fanatik atau cinta kepada agama Islam, bagus. Fanatik kepada agamanya wajib. Paham? Paham Ibu? Jadi kita nggak bisa ngomong
Pak, saya kalau ceramah yang ceramah orang Minang saya gak mau lah. Saya kan bukan orang Minang, itu namanya fanatik. Saya kalau yang ceramah bukan orang Jawa saya gak mau lah. Saya kan orang Melayu, memangnya saya kan orang Jawa, memangnya Nabi lahir di Solo kan enggak gitu. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, kita mengakui bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Ini yang harus kita wariskan ke anak cucu kita. Kalau kita yang hadir ini kan lapisan juga loh, sudah larut senja, sudah mateng lah. Tapi kalau anak-anak kita yang kemarin ada seorang jenderal mengatakan semua agama baik, semua agama benar, jangan fanatik, semuanya akan menyembah Tuhan yang satu. Betul apa betul? Kan kemarin dihebohkan itu, ada seorang jenderal. Anak-anak kita gimana coba? Harusnya kalimat itu belum putus. Semua agama benar menurut kepercayaannya masing. Kalau semua agama baik, nanti anak-anak kita jadi pindah-pindah seenaknya gitu. Kemarin ada nenek-nenek dari Islam pindah ke Hindu gitu kan. Itu mungkin korban dari mengatakan semua agama benar. Akhirnya apa? Maulid Nabi berangkat, Maulid Nabi, Isra Mi'raj ikutan Isra Mi'raj, kemudian apa? Haleluya ikutan Haleluya, Natalan Desember ikut Natalan, Waisakan ikut Waisak, Nyepi ikut Nyepi. Ini namanya nggak punya prinsip gitu kan? Cuma kenapa kamu ikut semuanya gitu? Kata orang-orang semuanya agama baik, akhirnya kayak gitu bahaya. Bu, Ibu, kalau dalam sayur-sayuran Ibu yang tidak punya prinsip itu namanya tauge. Tahu nggak tauge? Kecambah tauge, tahu ya? Kecambah tauge itu nggak punya prinsip Ibu. Kemana-mana ikut aja. Orang bikin soto, tauge ikut. Orang bikin gado-gado, tauge ikut juga. Orang bikin pecel, tauge ikut. Orang bikin apa lagi? Bikin soto, tauge ikut. Bikin bakwan, tauge ikut juga. Bikin tahu sumpel, kadang tauge ikut. Orang bikin nasi rawon, tauge ikut. Makanya tauge itu nggak punya prinsip Ibu. Oleh karenanya tauge itu bengkok semuanya. Nggak ada tauge yang lurus itu. Coba ibu-ibu beli tauge di pasar sekilo, dibuka nggak ada itu yang lempeng itu. Bengkok kan nggak punya prinsip. Nah Muslim nggak boleh berminta tauge, harus tegas. Sekali la ilaha illallah selamanya sampai mati tetap la ilaha illallah. Ibu bapak yang saya muliakan, ini iman ini anugerah. Iman itu kan bukan standar. Kita sepakat jam berapa ya? Sekarang jam berapa? Seperempat jam lagi, sanggup? Terus Bu? Terus? Itu namanya menghina itu. Ini ustadz bukan tukang parkir terus. Harusnya itu kalau ditanya ustadz, ditanya Buya, terus gitu, terus ibunya bilang terserah ustadz saja. Terus silakan, berhenti juga gak apa-apa. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi iman ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah mutiara dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Jadi iman itu Ibu, pertama tidak ada di tepian pantai. Ibu sedang pusing, kemudian ingin tenang hatinya di pantai, tapi kalau tidak iman kepada Allah, mungkin sampai di pantai dia tenang. Melihat deburan ombak, ada burung camar, ada senja, sunrise atau sunset, sunset gitu ya. Tapi kalau iman kosong, sampai di rumah lagi pusing lagi, karena iman bukan di sana. Iman tidak bisa dijual beli, nggak ada orang yang jualan iman, betul apa betul?
Kalau tokonya Pak Iman ada, orang namanya Pak Iman, dia buka toko, dan toko Iman itu ada. Tapi kalau yang jual Iman nggak ada. Iman itu tidak bisa diwarisi, Bu. Dari seorang ayah yang bertakwa. Makanya, Ibu, halo Ibu, Ibu masih hidup? Saya takut Ustaz lagi, jangan-jangan ruhnya udah pulang semua. Ruhnya udah ke pasar, udah masak. Ibu yang saya muliakan, ada di surga itu, Bu, yang suaminya di surga atau bapaknya di surga, anaknya di neraka. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Siapa contohnya? Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu seorang nabi, ulul azmi, dakwah siang malam. Ya, kalau Nabi Muhammad itu kebanyakan dakwahnya siang. Kalau Nabi Nuh itu siang malam berdakwah itu, Bu. Nabi Nuh solih beriman, maka Nabi Nuh di surga, alhamdulillah. Tapi anaknya Kan'an kafir sehingga dia di neraka. Anak Nabi. Kemudian ada lagi yang anaknya di surga, bapaknya di neraka. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim soleh, bapaknya para anbiya, tapi bapaknya produsen berhala. Maka Nabi Ibrahim di surga, bapaknya di neraka. Ada lagi yang istrinya di surga, suaminya di neraka. Ada, Ibu? Namanya Asiyah. Asiyah istri Fir'aun itu solihah, sementara Fir'aunnya laknatullah alaihi, dia di neraka selama-lamanya. Ada lagi yang suaminya di surga, istrinya di neraka. Siapa contohnya? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu nabi solih, dia di surga, istrinya jahat. Istrinya Nabi Lut siapa, Pak? Bu, istrinya Nabi Lut siapa, Bu? Namanya Bulut. Iya kan? Itu yang jawaban paling bener itu. Istrinya Nabi Lut itu adalah Bulut. Nah, Ibu Lut itu dia di neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi yang suaminya di neraka, Masya Allah. Istrinya di neraka, yaitu Abu Lahab yang tadi kita ceritakan. Ada lagi yang suaminya di surga, istrinya di surga, anak cucunya di surga, pengikut-pengikutnya di surga, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi iman ini adalah anugerah dari Allah yang harus kita emban sampai titik darah penghabisan. Tidak hanya kita untuk diri kita, tapi iman ini adalah sebuah amanah yang harus sampai ke anak cucu kita. Nah, oleh karenanya nih PR besar, visi besarnya PKS adalah bagaimana agama ini bisa sampai ke anak cucu kita. Tidak hanya sekedar legislatif judulnya. Kecil sekali kalau cita-cita kayak gitu. Benar apa tidak? Cita-cita kita, visi kita adalah menerobos dunia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, rohama ubainahum, kasih sayang kepada sesama Islam, kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kalau tadi kita tegas kepada orang kafir, maka ciri-ciri pengikut Nabi itu adalah kasih sayang kepada sesama muslim. Ibu, kita sudah dinas itu sama Allah, innamal mu'minuna ikhwah, surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Di sini menggunakan kalimat ikhwah dalam bahasa Arab. Untuk mengatakan saudara itu ada dua. Yang pertama ikhwatun, yang kedua ikhwanun. Apa bedanya Pak Amin? Kalau ikhwanun itu artinya teman seperjuangan, teman sekantor, teman seorganisasi. Makanya di Mesir kita kenal ada namanya ikhwanul muslimin, kan gitu ya, ikhwan, sama-sama saudara. Terus kalau ikhwatun itu artinya saudara sekandung, saudara kandung. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun. Allah tidak mengatakan innamal mu'minuna ikhwanun.
Allah mempersaudarakan kita itu mukmin dengan mukmin ibarat saudara kandung. Alhamdulillah. Oleh karenanya kita pantang bercerai-berai. Setuju? Beda pendapat boleh, bercerai-berai jangan. Ibu bapak, kalau ada orang yang mau mendebat kita gitu ya, Maulid Nabi ini bid'ah apa tidak, biarkan saja gitu ya. Yang jelas Maulid Nabi itu niatnya tadi itu kita senang ke Rasulullah, lahirnya Rasulullah, dan senangnya kita mengadakan Maulid Nabi itu bukan karena kita, Ustaz, tapi Allah yang nyuruh. Dalilnya apa Pak Min? Di surat Yunus ayat 58. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ini Yunus ayat 58. Kul, katakanlah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, fa bidzalika, dengan yang demikian itu yaitu karunia Allah dan rahmat Allah, falyafrahu, maka bergembiralah. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, tidak ada di dunia ini ada rahmat yang lebih besar daripada diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ibu bapak, jadi senangnya kita itu Allah yang nyuruh. Kita hadir di sini ini adalah untuk ta'ziman wa takriman wa mahabbatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita untuk mengagungkan Nabi Muhammad, untuk memuliakan Nabi Muhammad, untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah yang suruh tadi dalilnya. Kalau Allah yang nyuruh, masa kita menjalankan perintah Allah terus bid'ah, terus ini jadi sesat semua? Tidak mungkin. Betul apa betul? Kita mengagungkan Nabi sama dengan mengagungkan Allah Subhanahu. Kita memuliakan Nabi sama dengan memuliakan Allah Subhanahu. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, ada satu pertanyaan yang diajukan kepada Nabi, wahai Rasulullah, tentang puasa Senin. Kenapa kok puasa Senin? Rasulullah menjawab, daka yaumun wulidtu fi, di hari Senin itu saya dilahirkan. Kenapa kok puasa hari Senin wahai Rasulullah? Hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Jadi Rasulullah tuh gak ulang tahun ibu, tapi ulang pekan. Setiap pekan Rasulullah menghormati hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Kita kalau mau memperingati hari kelahiran Nabi dengan puasa bagus. Kalau kita tidak mampu, kita dengan ngaji, dengan baca Al-Quran, dengan baca hadroh, dengan membaca sirah-sirah Nabawi, ini insya Allah sama kebaikannya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Beda pendapat boleh, tapi bercerai-berai jangan. Mendingan kita ngalah, betul apa betul? Apalagi sebagai kader-kader dakwah pesen, jangan, walaupun saya yakin dalilnya saya segini, nggak usah dilayani. Kita tujuannya adalah hati-hati manusia semua, bukan untuk menang hari ini. Betul apa betul? Kemenangan dakwah ini adalah bagaimana orang bisa berbondong-bondong beragama yang benar, bukan karena kursinya banyak. Itu bonus saja. Benar apa benar? Kursi 4, jadi wabub, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, itu bonus saja sebenarnya. Itu penggembira, bisyarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tujuan akhir kita berapa ini? Ada 2 ya. Ini berdiri kokoh ini gara-garanya apa kira-kira? Apa? Fondasi ya. Gara-garanya adalah karena bahannya berbeda-beda ini. Ada semen, ada batu, ada besi, ada pasir. Bahannya berbeda-beda makanya jadi kuat. Kita itu berbeda-beda, boleh beda pandangan, kalau kita bersatu jadi kokoh. Betul apa betul? Taman bunga itu Bu, taman bunga itu kalau mau bagus bunganya juga harus macam-macam. Ada anggrek, ada mawar, ada melati, ada bunga matahari, ada bunga kertas. Kalau bunga anggrek semua nggak akan bagus. Kalau bunganya putih semua nggak akan bagus. Kalau bunganya merah semuanya menyilaukan mata. Oleh karenanya bagusnya taman bunga adalah manakala beraneka ragam bunga jadi satu. Betul apa betul? Makanya perbedaan ini kita sikap yang baik. Yang penting ngalah.
Dulu tuh ada ini Bu, cerita yang saling ngalah, akhirnya kedua-duanya masuk surga. Saya cerita boleh Bu? Boleh? Namanya Ibnu Khatton. Ibnu Khatton ini punya wajah itu jelek, Ustaz. Pokoknya jelek banget, paling jelek sekampung. Ini Ibnu Khatton. Kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh punya istri cantik sekali, Ustaz. Istrinya pokoknya cantik banget, kayak bidadari turun dari pohon durian. Pokoknya cantik luar biasa. Ibnu Khatton tuh punya istri yang sangat cantik, akhirnya dilihatin tiap hari. Setiap hari dipandangin Ibu, pas istrinya masak dipandangi, istrinya nyuci ikut dia nyuci, pandangi lagi. Istrinya sedang nyetrika, dia ikut dekat di situ dekat. Sampai istrinya bilang, "Bang, abang ini ngapa sih mosok dipandangin saya terus tiap hari kayak nggak pernah lihat saja? Saya kan jadi nggak enak kerjanya." Ibnu Khatton bilang apa Bu? Dia mengatakan begini, "Dek, sungguh saya itu bersyukur sekali kepada Allah. Saya yang punya wajah jelek kayak gini, Allah beri saya istri yang cantik jelita sepertimu. Saya setiap hari bersyukur sekali kepada Allah, makanya saya pandangi kamu terus." Istrinya tuh tiba-tiba bilang gini, "Mas, Bang, besok kita akan masuk surga bersama-sama." Nah dia kaget, Ibnu Khatton tuh kaget. "Loh, kok tahu? Kok kamu tahu nih kita mau masuk surga bersama-sama? Kenapa? Dari mana beritanya kalau kita mau masuk surga bersama-sama?" Istrinya bilang, "Karena kamu tuh bersyukur punya istri yang cantik seperti saya, sementara saya yang cantik jelita kayak gini, sabar punya suami jelek kayak kamu." Syukur dan sabar, dua-duanya masuk surga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, asyidda wal kufar rahamau bainahum tarahum ruk'an sujada. Mereka itu kamu lihat ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad itu adalah ruku dan sujud. Apa Bu? Ruku dan sujud alias sholat 5 waktu. Ini yang paling penting. Ini yang perlu saya tekankan. Halo Ibu. Bu, kalau misalnya besok pagi Bu, sini masjid, ada masjid Al Furqon situ atau masjid Telkom situ, ada orang yang pakai bodem terus mecahin kacanya, dindingnya dipecah, keramiknya dicongkelin, semua dihancurkan. Itu kira-kira warga marah apa tidak? Warga marah apa tidak? Kenapa kok marah? Karena tempat ibadahnya dirobohkan. Betul apa betul? Nah saya sampaikan gini, kalau ibu yang belakang, orang-orang yang tidak sholat itu Bu, dia tidak hanya merobohkan masjid, tapi orang-orang yang tidak sholat itu sedang merobohkan agama. Paham Bu? Kita kalau ada orang merobohkan masjid, marah bukan main. Padahal itu hanya sekedar masjid bisa dibangun lagi. Tetapi ketika ada orang yang tidak sholat, sungguh-sungguh tidak sholat, dia sedang merobohkan agama. Dan yang sangat heran bisa jadi, halo Ibu, kalau di sini insya Allah sholihah semuanya. Tapi saya khawatir di luar sana orang yang tidak sholat itu adalah anak kita, satu rumah dengan kita, hanya beda kamar, kita kasih makan tiap hari, kita kasih HP, dia minta sepeda kita kasih, padahal dia sedang merobohkan agama. Naudzubillah ini. Makanya Ibu kalau ada saudara Ibu, kalau saya ngomong Ibu saya rasa enggak lah. Kalau ada saudara Ibu yang anaknya tidak sholat, tolong dipanggil Ibu. Atau misalnya punya Ibu nih, saya punya misalnya Ibu, ada anak Ibu yang nggak sholat, padahal dia sudah balik, panggil Ibu. Nah sini nah, ini saya belikan sarung, ini baju koko, ini peci, sholat. Nah, karena kalau kamu tidak sholat, Ibu dapat dosanya, karena kamu masih serumah dengan saya. Makanya sholat, terserah kamu setelah sholat mau main seperti apa, kamu mau belajar seperti apa, terserah, yang penting kamu sholat dulu. Paham Ibu? Kalau anak Ibu cewek, panggil, Dok, sini Dok, ini Ibu belikan telepon mungkin. Ini saya belikan mukena, ini jilbab, ini apa namanya? Lupa. Ini gamis, tolong pakai gamis nah, pakai jilbab, ini pakai telepung, sholat, jangan sampai tinggalkan sholat. Karena kalau kamu tidak sholat,
kamu masih serumah dengan saya, kamu makan saya kasih, minta uang saya kasih, saya ikut dosanya jikalau kamu tidak sholat, maka sholat. Jangan, termasuk ibu-ibu ini saya mohon izin, kalau ibu-ibu pas foto untuk Facebook, halo ibu, saya harapkan tetap cantik-cantik seperti ini, setuju? Tetap pakai kerudung, jangan sampai buka kerudungnya. Karena ibu sekali ibu, mau maaf ini ceramahnya agak galak sedikit, nggak apa-apa dah. Ibu, kalau ibu buka aurat, kemudian ibu foto, kemudian diupload ke media sosial, maka seluruh manusia di Jakarta itu bisa menyaksikan wajah ibu, aurat ibu ini. Ibu sedang baca Quran di rumah, ibu sedang tahajud, ibu sedang melayani suami, ibu sedang bikin masakan, ibu tetap berdosa terus. Walaupun ibu sedang ibadah itu, karena auratnya dilihat oleh ribuan orang di medsos. Ibu nangis-nangis di tiap tahajud, ya Allah tolong beri rezeki kami ya Allah, kami ingin bayar anak sekolah saya, ini masih ada tunggakan, kami ingin punya cita-cita kayak gini. Ini malaikat bilang, hapus dulu uploadanmu, gitu. Jangan sampai itu. Ibu, paham ibu? Paham ibu? Dihapus dulu uploadannya. Nah, itu bapak yang saya muliakan, karena sholat ini penting, sampaikan ke anak cucu kita. Dan sholat ini, sholat itu didesain sama Allah itu waktunya tidak mengurangi produktivitas. Pertama, sholat duhur. Sholat duhur itu tiap hari, betul apa betul? Sholat duhur itu tiap hari ibu, tengah hari itu tiap hari. Semua agama, entah Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, Shinto, orang ateis, kalau tengah hari itu kerja pasti istirahat. Entah di Inggris, di Jepang, dimanapun tengah hari itu istirahat, betul? Nah, kita sebagai seorang muslim hanya disuruh menambah 4 rakaat di sela-sela istirahat kita. Allah nggak ganggu pekerjaan kita. Kemudian sholat asar, di sholat asar ini kan sekarang sedang agak cepat, biasanya jam 4. Kita sholat asar jam 4. Apa maknanya nih Pak Amin? Kita kerja itu kebanyakan 28 jam, betul? Kerja di kantor 8 jam. Kalau kita masuknya jam 8, berarti 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 sudah selesai kerjaannya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat asar, paham ibu? Kemudian maghrib, apalagi maghrib ibu, maghrib itu kita udah bercengkrama dengan keluarga, sudah mandi, sudah seger, dan Allah sangat adil. Allah tahu dari pagi sampai sore itu kita lelah, kita capek beraktivitas, maka hanya dari syariatkan maghrib itu hanya 3 rakaat saja. Alhamdulillah. Sholat ini adalah luar biasa. Kan ada nyanyiannya itu, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya Rasulullah salamun alaik, bisa ibu? Ya Rafi'a sani wa daraji, adfata ya jiratal alamin, ya ukhailal judi wal karami, adfata ya jiratal alamin, ya ukhailal judi wal karami. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sani wa daraji,
Ibu izin minum ya Bu. Selamat menyaksikan. Bapak yang disampaikan luar biasa sholat ini. Harus sholat pokoknya. Ibu ya, tanamkan anak-anak kita bahwa kita harus sholat tepat waktu. Tepat waktu itu artinya tidak harus di awal waktu kalau kesibukan kita. Jadi hebatnya Nabi itu ketika ditanya oleh seseorang yang akan nganggur, orang itu waktunya longgar, amalan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Sholat pada awal waktu. Tapi ketika Rasulullah tahu untuk bijaksana, ada orang yang sangat sibuk banget, Rasulullah bilang, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling bagus? Sholat pada waktunya. Jadi ada waktunya dari awal, tengah, akhir. Dan itulah kebijakan Rasulullah SAW. Ini harus ditiru oleh kader-kader PKS itu. Harus bijaksana menyikapi perbedaan. Oh, orang ini orang desa dikasih dalil-dalil yang begini, nggak mungkin kan gitu. Nah, kita harus bijaksana. Ibu yang saya muliakan, yang keempat, langsung cepat saja. Saya ulang lagi biar ibu hafal. Yang pertama apa ibu? Asyidau alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Yang kedua, rohamahu bainahum, akur guyub rukun kasih sayang kepada sesama orang beriman. Yang ketiga, tarohum rukang sujada. Yang ketiga adalah sholat 5 waktu. Kemudian yang keempat adalah tarohum rukang sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu mencari rezeki, mencari karunia Allah dan mencari ridhonya. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, ibu, yang keempat ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu dia mencari karunia Allah, tapi selalu berikhtiar, selalu menanyakan kepada dirinya, kira-kira Allah ridho enggak dengan saya seperti ini ya? Saya bisnis kayak gini Allah ridho enggak ya? Saya berpolitik macam kayak gini Allah ridho apa tidak ya? Saya bertani kayak gini Allah ridho apa enggak kan? Artinya apa? Yang kita pakai yang Allah ridho, ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu yang dia ucapkan yang Allah ridho, yang dipakai yang Allah ridho, yang dimakan yang Allah ridho, yang diminum yang Allah ridho, bahkan yang difikir dan yang dicita-citakan pun yang Allah ridhoi. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, apalagi dalam ayat yang lain Allah menyampaikan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Ibu, dunia ini ibu, penghidupan dunia ini illa la'ibun, seperti permainan. Saya tanya coba, ciri-ciri permainan itu apa ibu? Ciri-cirinya? Sebentar, bentar nih bapak. Ciri-cirinya sebentar. Saya tanya lagi, kenapa pemain-pemain sepak bola itu nggak ada yang bawa HP? Kenapa kayak Ronaldo, Messi, Muhammad Salah itu kenapa kok nggak bawa HP? Kenapa kira-kira? Bentar, halo? Karena waktunya sebentar. Waktunya main sepak bola itu cuma 90 menit. Kalau main sepak bola waktunya 4 hari, saya yakin mereka bawa HP juga. Nah, artinya apa ibu? Permainan itu sebentar. Ibu disediakan seluruh jagat raya ibu. Ini lapangannya ibu. Ibu boleh bermain-main dengan pertanian, boleh bermain-main dengan politik, boleh bermain-main dengan akademis, tapi semuanya adalah sebentar. Ketika ibu bermain-main di bidang pertanian misalnya, ketika malaikat Israel datang, malaikat Israel itu seolah-olah mengatakan begini, wahai ibu petani yang ulung, ibu telah bermain-main di dunia ini dengan bermain pertanian. Karena ibu bermain pertanian, maka ibu punya lahan berhektar-hektar, punya rumah bagus, punya kendaraan bagus, bisa menyekolahkan anak sampai tinggi. Ibu semuanya yang baik, ibu semuanya yang telah bermain pertanian dan ulung, ketahuilah bahwa hari ini permainan telah selesai. Oh, ini saya meneliti ibu tuh kayak gini. Permainan pertanian ibu sudah selesai. Sekarang hanya tinggal mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang bisnis, malaikat maut bilang, ibu para pebisnis ulung, gara-gara ibu bermain di bisnis di dunia ini, ibu punya ruko di sepanjang kota, punya hotel di tiap-tiap kota besar, punya apartemen, ibu punya Indomaret, punya Alfamart, sebanyak-banyaknya. Tapi ketahuilah ibu, hari ini permainan ibu sudah selesai.
ruko-ruko yang bersertifikat itu sudah bukan milikmu lagi. Ruko-ruko yang banyak, konter-konter yang banyak itu sudah punyanya orang lain. Permainan Anda sudah selesai di bidang bisnis. Yang bermain politik juga demikian, Pak Anggota Dewan, mohon maaf. Ini mengingatkan kita ya. Bapak-bapak, kalian telah bermain-main di dunia ini dengan mainan politik. Kalian jadi politik kulung karena kalian telah menjadi politik kulung gara-gara main politik. Kamu jadi anggota dewan, kamu jadi menteri, kamu jadi bupati, jadi gubernur, kamu jadi presiden. Dan ketahuilah wahai para politikus kulung, hari ini permainanmu sudah selesai, tinggal mempertanggungjawabkannya saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita harus persiapkan diri kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Denny Sulaiman itu, orang kaya mati orang miskin, raja-raja mati rakyat biasa. Orang kaya mati orang miskin, mati raja-raja mati rakyat biasa. Orang kaya mati orang miskin, mati raja-raja rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa pergi. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Betul apa betul? Adakah orang bungo yang kaya raya, kendaraannya bagus, terus mati bawa spion mobil, ada nggak? Ada, spion mobil aja nggak dibawa. Ya, oleh karenanya saya senang di PKS ada pengajian kayak gini luar biasa. Boleh Pak, politik itu boleh. Kalau ada ustaz, kemudian ada orang yang mengatakan bahwa politik itu jorok, politik itu kotor, enggak, yang jorok, yang kotor itu oknumnya, betul betul. Politiknya bagus di Islam, kajiannya banyak Ustaz ya. Dulu orang mengatakan jangan bicara politik di masjid, jangan bicara politik di majelis taklim. Kenapa kayak gitu? Yang ngomong dulu Belanda, Pak. Yang ngomong agar jangan berpolitik di masjid, jangan politik dibawa-bawa ke dalam neraka itu Belanda. Karena Belanda ingin menjajah Indonesia itu sampai hari kiamat. Makanya kalau hari ini di tahun 2021 ke atas ada orang mengatakan jangan bicara politik di masjid, jangan bicara politik di majelis taklim, itu berarti orang sisa-sisa Belanda yang ingin menguasai politik dengan cara dia gitu. Oleh karenanya kita tunjukkan visi kita bahwa kita adalah politik yang beda, yang akan mengayomi, bukan untuk menggaruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Setuju? Ibu bapak yang saya muliakan, saya ini kayaknya ya cukup segini dulu ya. Masih satu ibu, kita tinggal aja lah dulu karena waktunya sudah sore dan kayaknya ibu-ibu sudah agak bentuk ikhlas. Pak Ustadz ingat perasaan ceramahnya lamunian. Jadi masih ada satu lagi. Asyidda walal kufar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang terakhir PM simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan karena waktu yang tidak memungkinkan. Kita akan sholat asar insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Allah sukseskan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.